Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Alpihak Channel akan mempersembahkan materi tentang cahaya dan sifatnya. Materi ini termasuk materi IPA tema 5 kelas 4. Bagaimana sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bentuknya, dan bagaimana sifatnya. Lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel kami supaya mendapatkan info terupdate. Perhatikan dua gambar di layar ini. Yang pertama, ada anak kecil tampak melihat ikan dalam akuarium yang tampak lebih besar dari ukuran aslinya. Yang kedua, ada sebuah pelangi yang muncul setelah hujan. Ternyata kedua peristiwa ini terjadi karena beberapa sifat cahaya. Mari kita belajar bersama. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Bintang, lampu, dan matahari merupakan contoh dari sumber cahaya. Lalu, apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Seperti tadi sudah disebutkan, ada bintang, matahari, dan lampu. Di sini ada gambar api, kunang-kunang, dan bintang. Lalu, apakah bulan termasuk sumber cahaya? Bukankah bulan menghasilkan cahaya di malam hari yang sangat indah dan benderang? Ayo kita simak pembahasan berikut ini. Bulan bukan termasuk sumber cahaya. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Oleh karena itu, terlihat bercahaya di malam hari. Selanjutnya, mari kita simak sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang tembus cahaya atau dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Gelas bening, botol plastik, dan air jernih termasuk contoh dari benda bening. Lalu, adakah benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya? Benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya disebut benda gelap. Contoh benda gelap sebagai berikut. Yang pertama adalah kertas karton, yang kedua kayu, yang ketiga kertas, dan yang keempat adalah kain. Keempatnya termasuk benda gelap karena tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Lalu kita perhatikan dua gambar di sini. Ada kristal dan ada batu. Keduanya sama-sama batu. Coba mana yang termasuk benda gelap atau benda bening? Ya, kristal termasuk benda bening karena dapat menembus cahaya. Yang kedua, batu termasuk benda gelap. 2. Sifat cahaya merambat lurus. Bagaimana kita dapat membuktikan cahaya merambat lurus? Coba lihat contoh di bawah ini. Yang pertama, ada cahaya dari nyala senter yang terpancar secara lurus. Yang kedua, ada cahaya matahari yang menembus dari angkasa. Praktik pembuktian cahaya merambat lurus.
Kalian perlu menyiapkan 3 buah karton, 1 buah lilin, dan 1 buah korek api. Silahkan diletakkan secara sejajar, lubangi tengahnya. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya dapat memantul jika mengenai cermin ataupun kaca. Jika mengenai permukaan yang tidak rata, mengalami pemantulan tidak sempurna. Jika rata, maka pemantulan sempurna. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Contohnya, sebuah pensil dimasukkan ke gelas berisi air bening akan tampak bengkok. Yang kedua, ikan tampak besar dalam akuarium kaca. Dan yang ketiga, bintang tampak berdekatan ketika di malam hari. Mengapa terjadi pembiasan cahaya? Pembiasan terjadi karena adanya pembelokan cahaya pada medium yang berbeda kerapatannya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan atau difraksi. Contohnya, sebuah pelangi yang muncul setelah hujan dan gelembung sabun yang tampak berwarna-warni. Cahaya terdiri dari beberapa gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya. Peristiwa penguraian cahaya monokromatik dan polikromatik. Silahkan share video ini dan subscribe channel kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.